Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Tusadia dengan NPM A1F021006. Adapun praktikum pada kali ini ialah berjudul Gerak Melingkar. Adapun tujuan praktikum ialah satu, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis dugaan hasil percobaan gerak melingkar. Kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak melingkar. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan gerak melingkar. 4. Menentukan langkah kerja pada percobaan gerak melingkar. Kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan gerak melingkar. Keenam, menafsirkan besaran yang mempengaruhi gerak melingkar. Ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya. Kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. Kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan gerak melingkar. Kesepuluh, yaitu menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi yang berkaitan dengan gerak melingkar. Baiklah, adapun alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu 3 buah beban. Saya menggunakan beras. Beban pertama yaitu 50 gram, beban kedua 100 gram, beban ketiga 200 gram. Tali yang berukuran 50 cm, penggaris 30 cm untuk mengukur tali, klem yang berukuran 105 untuk menjepit tali agar tidak bergerak, dan pena kosong. Baiklah, kita kepada percobaan. Baiklah, ada langkah kerjanya yaitu kita siapkan pena kosong, terus memasukkan tali di lubang sisi atas. Setelah itu ikatkan yang paling bawah dengan beban 50 gram. Setelah terikat seperti ini, ikatkan yang atas ini dengan beban 100 gram. Kemudian ukur panjang tali sebesar 30 cm. Kemudian agar tali tidak bergerak, menggunakan klem. Baiklah, pada percobaan pertama ini lakukan sebanyak 3 kali. Dalam satu percobaan itu 10 kali putaran. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil 0,0643 detik. Pada percobaan yang kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 0,6,06. Pada percobaan yang ketiga yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 5,15 detik. Baiklah, pada percobaan yang kedua yaitu pada beban 200 gram. Pada 200 gram yaitu kita ikat dengan tali dengan panjang 30 cm. Panjang tali 30 cm. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dapatkan waktu 7,14 detik. Baiklah, pada percobaan yang kedua yaitu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Didapatkan waktu Didapatkan hasil 7,47 detik. 7,47 detik. Pada percobaan yang ketiga yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Dapatkan waktu 6,50 detik. Baiklah, kita ganti pada tali yang ukuran 15 cm. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapatkan waktu 6,9 detik. Pada percobaan yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapatkan waktu 6,34. Pada percobaan yang ketiga yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapatkan waktu 7,38 detik. Baiklah, ini adalah tabel pengamat 5.1 yang menggunakan massa beban tetap 50, massa beban putarnya 100 gram, jari-jari 30, dan waktu yang diperoleh yaitu pada percobaan pertama 6,43, pada percobaan 6,13 detik, pada percobaan ketiga 5,15 detik. Didapatkan halat mutlaknya sebagai berikut, yaitu 0,15, 0,02% sebagai halat nisbi, dan ketelitiannya 99,9%. Sama dengan halnya ketelitian pada untuk periode, halat untuk mutlak 0,0014 dan halat nisbinya 0,02%. Pada periode dicari yaitu dengan hasil perhitungan dapatkan pada percobaan pertama itu 0,643, pada percobaan kedua 0,613, pada percobaan ketiga 0,515. Adapun kecepatan sudutnya itu ya radian per s, yaitu bisa kita lihat dengan kecepatan linear. Ini ada pada percobaan tabel pengamatan 5.2 yang dimana yang di sini menggunakan massa beban putarnya itu 200 gram dengan jari-jari 30. Bisa kita lihat yaitu yang diperoleh waktu, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier. Ini adalah tabel pengamatan 5.3 yang menggunakan massa bebannya tetap yaitu 50 gram. Di sini menggunakan massa bebannya yang beban putarnya itu 200 gram. Nah, tapi berbedanya yaitu jari-jarinya 15 cm. Didapatkan waktu, periode, dan kecepatan sudut dan kecepatan linier dari percobaan bisa dilihat pada tabel. Ini merupakan alat waktu pada tabel 5.1. Bisa kita lihat bahwa sigma xn-nya yaitu 17,7 dibagi 3 yaitu jumlah dari data, didapatkan 5,90. Didapatkan sigma x sama dengan x itu 0,01 dan sigma x dikurang x rata-rata pangkat 2 itu 0,09044, dan ini merupakan hasil perhitungan dari delta X, delta L, K, atau disebut ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Dan ini juga ralat periode 5.1 sama halnya menggunakan rumus yang sama untuk mencari ralat mutlak, yaitu dengan mencari pertama itu mencari dulu jumlah dari seluruh percobaan sigma Sn, terus dibagi dengan jumlah dari data tersebut, dan juga mengetahui sigma x dikurang x kuadrat. Setelah didapatkan itu barulah kita menentukan ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitiannya. Bisa dilihat pada layar dengan rumusnya seperti itu. Dan juga ini adalah waktu
pada tabel 5.2 bisa kita lihat datanya, yaitu pada percobaan pertama 7,14, pada percobaan kedua 7,47, dan pada percobaan 3 60,50. Dijumlahkan lalu dibagi 3 didapatkan 7,03. Untuk mencari X dikurang X bar, yaitu dari data X itu dikurangkan dengan jumlah rata-rata pada yang didapatkan dari data. Kemudian dari hasil X dikurang X rata-rata itu dikuadratkan didapatkan X kurang X kuadrat, lalu dijumlahkan didapatkan 0,4866. Ini merupakan ralat mutlak, nisbi, dan ketelitian. Pada ralat periode 5.2 didapatkan juga jumlah dari semuanya, yaitu dari data X itu 0,70, dan juga didapatkan sigma X dikurang X kuadrat itu 0,004905. Ini merupakan hasil perhitungan untuk mendapatkan ralat mutlak, nisbi, dan K, yang dimana akar sigma X dikurang X kuadrat itu per N dikurang N kurang 1. Ada pula nisbi, yaitu sigma X delta X dikali 100% dibagi X rata-rata. Dalam penelitiannya itu rumusnya 100% dikurang delta L. Ini pada ralat waktu tabel 5.3, dan ini merupakan hasil perhitungannya. Ini merupakan ralat periodio tabel 5.3, bisa kita lihat, dan ini merupakan hasil perhitungan dari tabel 5.3. Ini adalah rumus periode dan perhitungan periode untuk tabel pengamatan 5.1 pada tabel 5.2. Ini pada periode untuk tabel 5.3, ini rumus kecepatan sudut, perhitungan rumus kecepatan sudut pada tabel 5.1, ini perhitungan rumus kecepatan pada tabel 5.2, dan ini perhitungan rumus kecepatan sudut pada tabel 5.3. Dan ini perhitungan rumus kecepatan linear meter per sekon pada tabel 5.1, dan ini merupakan hasil perhitungan dari semua tabel 5.2, 5.3, dan rumus kecepatan linear, dan juga didapatkan rumus kecepatan sudut. Dari hasil itu didapatkan tanya jawab, yaitu besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut yaitu nilai V, dan periode T. Besaran yang mempengaruhi kecepatan linear adalah nilai V, jari-jari putaran beban, dan periode. 7. Berdasarkan teori yang ada bahwa semakin besar jari-jari maka semakin besar pula kecepatan linearnya. Semakin besar periode yang didapatkan, maka kecepatan sudut dan kecepatan linear akan semakin kecil sesuai dengan bersamaan periode. Kecepatan sudut dan kecepatan linear yaitu T sama dengan T per N. Omega sama dengan 2V per T. V sama dengan 2VR per T. Dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa periode berbanding lurus dengan waktu dan berbanding terbalik dengan banyaknya putaran suatu benda. Periode akan berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linear, sedangkan jari berbanding lurus dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut yang telah diperoleh. 8. Gerak melingkar adalah gerakan suatu benda yang mengelilingi lintasan yang melingkar dan mengelilingi suatu titik tetap, di mana benda tersebut dapat bolak-balik karena dipengaruhi oleh gaya yang membalikkannya. Besaran-besaran yang mempengaruhi gerak melingkar yaitu periode T, kecepatan sudut omega, dan kecepatan linear V. Nah, nomor 9, jika massa beban putar dan jari-jari lintasan gerak melingkar pada tabel pengamatan 3 diubah menjadi 2 kali, maka nilai periodenya akan tetap atau konstan. Karena jika jari dan beban patulnya bertambah, maka periode juga akan tetap. 10. Itu cara menentukan yang ditempuh sepeda jika diketahui jari-jari roda, periode roda, dan lama mengayuh sepeda adalah dengan menggunakan persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan 2Pi dikali R per T, di mana kecepatan linear didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh bagi waktu volume. Baiklah, itulah dari praktikum saya. Bila ada tutur kata yang tidak sopan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.